Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa, kali ini kita akan membincangkan tentang ridha. Bahwa ridha adalah salah satu kewajiban yang dimiliki seorang hamba kepada Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang sifatnya ini. Ketika kita membuka kitab Hadratus Syekh Jami'atul Maqasid, beliau dengan baik menukil tentang pendapat Syekh Ahmad Zarruq yang memaparkan pendapatnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi bahwa ridha adalah salah satu dari 5 prinsip jalan thariqah, jalan tasawuf. Beliau bilang bahwa ar-ridha 'anillah fil qalili wal katsir, bahwa ridha hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimulai dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar. Nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sekecil apapun, harusnya kita bisa ridha dan menerima dengan lapang dada, dan bahwasanya malam yashkuril qalil lam yashkurul katsir, bahwa orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah yang sekecil apapun, maka ia akan sulit untuk bersyukur atas hal-hal yang besar. Untuk itu maka dalam memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Hasyim telah mengatakan bahwa untuk litahqiqir ridha bil qanaati wat tafwid, untuk mencapai ridha dengan cara qanaah, menerima apa adanya, menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan at-tafwid, yaitu menyerahkan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan harapan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ar-ridha bil qada atau ar-ridha ba'dal qada itu juga menjadi bahasan utama dari ajaran Islam, bahwa Islam menuntut hambanya dalam segi tasawuf untuk dapat menerima dengan lapang dada dan menerima dengan segala sifat optimisme untuk menjalani takdir ini. Apakah itu takdir yang dipandang buruk oleh manusia dan ataupun takdir yang dipandang baik oleh manusia. Al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, baik itu buruk maupun yang baik. Dan jika kita renungi bersama, sesungguhnya takdir yang buruk itu sebenarnya di dalamnya ada kebaikan. Jika seseorang yang telah mencapai logika yang sangat matang dan kemantapan iman yang sangat kuat, sekelas Umar bin Khattab, maka dalam pandangannya tidak ada yang buruk di dalam takdir. Sayyidina Umar berkata, innal khaira kullah fir ridha, bahwa semua kebaikan semuanya itu bergantung kepada ridha, ada di dalam ridha. Jadi ketika yang kecil kita ridhoi, maka itu akan terasa banyak bagi kita. Dan yang dipandang takdir yang buruk, jika kita ridha, maka sesungguhnya itu akan menjadi takdir yang baik untuk kita. Marilah kita bercermin kepada Hadratus Syekh, bahwasanya Hadratus Syekh ini ditakdirkan untuk dipenjara oleh pemerintah Jepang dalam kurun waktu 4 bulan beberapa hari karena keengganannya untuk melakukan saikiri kepada Dewa Matahari. Dan beliau tetap tegas dan tetap teguh untuk ridho atas ketetapannya ini. Maka lantas hari-hari di penjara beliau jadikan sebagaimana hari-hari bulan Ramadan.
di dalam penjara akses untuk berbincang kepada manusia itu terbatas, maka waktu ini beliau jadikan untuk bermesrah-mesrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran. Man arada ay yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbincang dengan Allah, maka hendaknya ia membaca Al-Quran. Tidak sampai itu, Hadratus Syekh juga kehilangan majelis ilminya, kehilangan kesempatan untuk mengaji dan mengajar santrinya di pesantren Tubuireng. Maka beliau ganti majelis itu, beliau hadirkan majelis Rasulullah di dalam penjara dengan cara membaca Sahih Al-Bukhari, dan ini diungkapkan oleh Kiai Wahid Hashim ketika ditanya oleh Kiai Saifuddin Zuhri, bagaimana kabar Kiai Hashim pasca dipenjara oleh Jepang. Lantas Kiai Wahid menjawab, alhamdulillah kondisinya semakin membaik, dan di dalam penjara Hadratus Syekh bisa fokus untuk membaca Al-Quran dan Sahih Bukhari hingga berkali-kali khatam. Ini menjadi sesuatu qadha yang buruk, akan tetapi ditanggapi dengan optimisme yang tinggi. Sehingga siapa sangka setelah dipenjara, pihak Jepang mulai mengerti akan ketokohan Hadratus Syekh. Selama di penjara berpindah 3 tempat, dari Jombang ke Mojokerto ke Surabaya, itu karena banyaknya demonstran, banyaknya gugatan dari umat Islam untuk mengeluarkan Hadratus Syekh, sehingga Jepang pun mulai mengetahui bahwa Hadratus Syekh ini memiliki pengikut yang sangat banyak. Hingga dilakukan survei dan didapati bahwa Hadratus Syekh ini adalah maha guru, dan hampir semua ulama di Pulau Jawa sanad keilmuannya tersambung kepada Hadratus Syekh, sehingga beliau ditawari untuk menjabat kepala Sumubu, lalu menjadi ketua Masyumi, dan itu diberikan kesempatan oleh Jepang dan dimanfaatkan oleh Hadratus Syekh untuk mendirikan Hizbullah dan Sabilillah yang nantinya akan menjadi cikal bakal TKR atau TNI, yang pada resolusi jihad di tenaga dari para santri ini dimanfaatkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka marilah kita berbijak-bijak untuk selalu optimis dalam menatap takdir yang sebenarnya baik, cuman kelihatannya buruk, sehingga kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.